nama baik. Jangan dibayangkan di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, nanti ini dengan karena pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya. Iya, makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan itu segera melakukan bukti. Dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir di bulan Agustus. Jumpa lagi sahabat Klakson 98. Waduh, ini mulai menarik ya. Di satu sisi bilang sidang pokok perkara akan menguji persoalan hukum. Di sisi lain, ada yang bilang ijazahnya justru tidak akan diuji. Lah, kalau objek yang dipersoalkan adalah ijazah, terus yang diperiksa apa? Sampulnya, bingkainya. Atau jangan-jangan nanti hakim disuruh menebak lewat indra keenam? Nah, di cuplikan kali ini Bung Rifai dan Bung Ade mencoba meluruskan logika tersebut. Mulai dari ketidakhadiran Tifa di sidang pokok persoalan pra-peradilan Roy Suryo sampai soal apakah ijazah itu nantinya benar-benar akan diuji di persidangan. Oke, kita bedah pelan-pelan dan reaksi satu persatu. Karena kalau logikanya bolong, jangan sampai penonton yang malah disuruh menambal. Kita simak cuplikan berikut ini. Sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim. Jadi untuk membedakannya gampang. Untuk perkara Paroy sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim. Belum dibuka, artinya ya memang belum dimulai gitu ya. Memang pra-peradilan itu menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkaranya Ibu Tifa yang kenyataannya apa, pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir. Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa? Tapi katanya mangkir. Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir. Tapi kalau di pra-peradilan dia sudah diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Dalam perkara pidana kalau dia bilang saya hadir di pra-peradilan, menurut saya nggak tepat. Karena di pra-peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir, akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan. Ya, dan kalau di Padang kan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya. Sehingga cerita pra-peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjerang dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala macamnya. Ingin memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini. Jadi Anda akan tetap akan melihatkan bukti-bukti itu. Iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini sudah kenapa kami melakukan pra-peradilan? Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu. Aduh, Roy mulai ngelantur lagi nih. Soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, nanti ini dengan karena pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya. Iya, makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan itu segera melakukan bukti. Aduh. Di belakang, ayo, saya akan 1000 lilin. Udah nanti pokoknya tunggu saja yang namanya pra-peradilan itu terus berjalan karena dunia hukum ini juga akan belajar. Jadi kamu tuh sabar saja, Truk. Saya bilang Truk ya, nanti siapa ya. Itu Mbak. Jadi Anda sangat yakin bahwa Anda tidak akan memunculkan bukti-bukti itu di pengadilan karena pasalnya saja sudah salah. Jangan diharapkan. Interupsi, jadi gini Mbak ya. Pokok perkara itu hasilnya bukan dalam kalau ijazah ini nanti pada sidang lain, misalnya nanti sidang di Petun, sidang di dalam pembuktian yang seperti dibayangkan. Apa pendapat Anda, Bang? Nah, ini yang menarik ya. Di sini sangat tegas penegasan dari Bung Rifai soal posisi sidang pokok perkara Tifa dan pra-peradilan Roy Suryo. Kalau sidang pokok perkara Tifa sudah dibuka, maka ketidakhadiran Tifa kemarin tentu menjadi persoalan tersendiri sampai akhirnya sidang kemudian ditunda sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2026 ini. Sementara dalam pra-peradilan yang wajib hadir secara prinsip ya bukan berarti harus selaku
pihak pemohonnya datang sendiri karena bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi jangan sampai terbalik. Arena yang pokok justru ditinggal, yang pra peradilan malah seolah-olah menjadi arena utamanya. Ya, Bung Rifai juga berharap episode pra peradilan Roy ini segera selesai ya, karena publik sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan. Ya ibarat sinetron ya, episodenya sudah banyak tetapi penonton bertanya ini kapan masuk cerita utamanya ini. Ya, yang lebih menarik lagi adalah pertanyaan bahwa perkara pokok hanya akan mengadili pencemaran nama baik dan fitnah, sehingga katanya tidak akan menguji ijazah asli atau palsu. Nah, disinilah menurut saya logikanya perlu dipedaya. Kalau dugaan pencemaran dan fitnah itu lahir dari pernyataan mengenai ijazah, bagaimana mungkin objek yang menjadi dasar pernyataan tersebut sama sekali tidak disentuh dalam pembuktian? Nah, bukan berarti hakim otomatis menyatakan ijazah asli atau palsu, tetapi dalam proses pembuktian tentu fakta-fakta yang berkaitan dengan objek perkara bisa diuji melalui alat bukti dan keterangan ahli. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan ijazah tidak akan diperiksa. Ya, kita tunggu bagaimana kemudian hakim menjalankan pembuktiannya itu. Karena kalau objeknya ijazah ya, masa pembahasannya malah muter-muter kemana-mana seperti orang mencari remote TV, padahal ada di tangannya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Di dalam pembuktian, di dalam sidang itu, yang menjadi motor untuk dalam beracara di dalam persidangan itu adalah hakim. Nah, itu. Kalau hakim meminta untuk bisa dijelaskan secara detail, katakanlah ijazah tersebut dari puslap misalkan, ya tetap detail. Jadi kalau Mas Roy bilang, nggak mungkin ditampil, bisa saja. Karena itu kekuasaan kehakiman. Artinya haknya hakim untuk meneliti itu. Kalau terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik itu ada kemungkinan tetap menurut Orang Anda ya? objeknya ijazah kok. Objeknya Tidak ijazah, tetap hadir. akan ditampilkan. Tidak ada fitnah kalau ijazah itu dinyatakan asli. Kan begitu. Seperti itu. Mas Adedeman sudah baca belum dakwaannya? Sudah lihat belum 712 alat buktinya itu alat bukti apa? Ya, nggak ada pembuktian yang soal ijazah itu nggak ada. Hanya Kita lihat teman-teman nanti. kesaksian Kita orang-orang lihat nanti, Mas Roy. Karena Mas Roy tidak diperlihatkan juga. Tidak ada puslapnya. penampilan terkait dengan bukti-bukti yang Anda bawa, apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan? Bukan, orang mau membuktikan ijazah ini masih banyak forumnya, makanya jangan kemudian menganggap sidang itu hanya di pokok perkara di Jakarta Timur ini, tidak. Maka hadirlah ketika sidang di CLS waktu itu yang akhirnya sayangnya di NO. Itu malah sudah jelas, itu malah ijazahnya. Waktu itu ada nih ijazah asli yang ditampilkan. Milik almarhum Bambang Nurdiarto ini. Itu sudah jelas nih ijazah asli dan ijazah 99,9% palsu. Masih ada lagi nanti yang dipetun. Misalnya dia akan melakukan lagi. Masih beda tanggal. Semuanya harus Beda datang. tanggal loh. Jangan hanya lihat pada sidang yang hanya fitnah dan pencemaran baik. Nggak ada, dan dari Tapi kalau Pak 700 Jokowi datang kemudian membawa ijazahnya seperti apa? ijazahnya sudah di tangan jaksa kok. Apalagi ijazahnya mau dibawa. Malah ada legalisasi SD dan ijazah SMP baru. maksudnya Mas Roy. Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh. Ijazahnya katanya udah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Itu mau buat apa? Ya itu kan konon. Interupsi boleh saya jelasin? Itu akan digunakan untuk nanti Interupsi. ijazah aslinya. Silakan, Pak Rifai. Legalisir aja. Jadi saya pastikan di persidangan nanti, jadi singgung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Iya. Kenapa? Pak Jokowi akan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang dijalani, termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah saat wisuda. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini, maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya kalau ijazah ini tidak benar, maka delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian, justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material, dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya. Kita buktikan. Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal tadi legalisir itu juga sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa?
itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat polisi sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM, menanyakan, ini ijazah produkmu atau bukan? UGM secara formal menyatakan betul setelah memeriksa, mengamati, itu produk kami. Dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir di bulan Agustus setelah penyitaan. Nah, kemudian ya kita lihat tadi Bung Ade menyampaikan poin yang cukup sederhana tetapi penting ya. Dalam pokok perkara ya, hakim memiliki kewenangan untuk menggali pembuktian, termasuk kemudian misalnya ketika meminta keterangan dari pihak atau lembaga yang relevan, misalnya apabila memang diperlukan ya, keterangan ahli atau pihak berwenang dapat digunakan untuk menerangkan secara detail mengenai dokumen yang menjadi objek perkaranya. Jadi ketika ada pertanyaan bahwa ijazah tidak akan menjadi bagian dari pembuktian, pertanyaannya sederhana. Ya, kalau begitu bagaimana hakim memastikan duduk persoalannya ya? Karena tuduhan pencemaran nama baik itu juga tidak muncul dari ruang kosong. Ada objek dan ada pernyataan yang dipersoalkan. Disitulah pembuktiannya nanti bekerja. Jadi menurut saya ya, jangan membuat kesimpulan sebelum persidangannya benar-benar berjalan, Roy. Lalu soal legalisir Agustus tahun lalu, tahun 2025 lalu, Bung Rifai sudah memberikan penjelasan yang juga sangat jelas ya, sangat clear. Menurut keterangannya ya, pihak kepolisian kemudian sejak menyita dokumen ijazah Pak Jokowi ya, pihak kepolisian langsung mendatangi kampus UGM untuk kemudian meminta konfirmasi untuk memastikan apakah dokumen tersebut benar merupakan produk UGM. Dan jika UGM menyatakan bahwa dokumen itu memang produk mereka ya, kemudian dilakukanlah penguatan itu tadi ya melalui legalisir. Tentu hal tersebut menjadi bagian dari rangkaian bukti yang nanti bisa dinilai dalam proses hukumnya. Jadi pertanyaannya bukan sekadar untuk apa legalisir, tetapi apa tujuan dan konteks legalisir tersebut. Nah, kalau tujuannya untuk menguatkan bahwa dokumen itu memang berasal dari institusi yang menerbitkan ya, tinggal diuji saja di persidangan. Jangan sampai baru dengar kata legalisir sudah seperti menemukan plot twist terbesar dalam film. Nah, itu sah dan itu boleh. Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu membuktikan bahwa penyidik secara objektif telah mendatangi pihak UGM memastikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah dikeluarkan UGM. Kenapa tidak bisa begitu, Mas? Karena waktu saya dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Bang Refli juga di kejaksaan. Waktu itu saya waktu itu tanya, mana ijazah yang asli yang katanya disita? Wah itu nanti Pak Presiden nggak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya, dilihat aja nggak ada. Terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat, ya siasat licik kalau menurut saya. Siasat yang nantinya, oh nggak usah ijazah saya nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir. Ini buktinya. Nah itu mau ke sana. Gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya akan Kenapa Anda katakan itu siasat licik? Apakah itu siasat licik, Bang Ade? Itu asumsi yang disampaikan, halusinasi ya. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini. Sama, Fata Morgana. Kenapa saya katakan itu Fata Morgana? Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya. Jadi itu asumsi gitu. dan halusinasi menurut Anda? Halusinasi dan Fata Morgana. Apakah itu halusinasi, asumsi dan fata morgana? Bahwa Mas Roy ini tadi halusinasi, asumsi, fata morgana. Karena kenapa? Tidak bisa dia buktikan 100% bahwa ijazah itu palsu. Kenapa? Yang berhak mengatakan bahwa itu palsu atau bukan produknya adalah UGM yang pertama. Yang kedua, ya, yang berhak mengatakan Tapi beliau ini kan sudah meneliti, Bang. Tidak. persoalan dia meneliti,
ya bagaimanapun itu fata morgana. Kenapa? Bukan otoritas. Baru kita mengatakan bahwa ijazah itu palsu kalau otoritas yang mengeluarkan itu sudah komplain karena dibawa-bawa namanya, Jadi yang ada dipakai Pak, ijazahnya. yang saat ini sangat inginkan apa nih? Iya, tentunya masuk kepada pokok perkara tuh. Apalagi yang diinginkan sesuai dengan Pak Jokowi katakan bahwa kalau mau berani 100% palsu, ayo bukti di pengadilan clear kok itu. Oke, Anda seperti apa? Nah, ketika muncul narasi soal adanya siasat licik dan tudingan bahwa ijazah asli nantinya tidak akan ditunjukkan di persidangan. Nah, kalau dari perspektif publik ya wajar muncul pertanyaan, kalau memang yakin dengan analisis yang dilakukan, mengapa harus khawatir dengan proses pembuktian di pengadilan? Tetapi kita duga bahwa Roy dan Tifa ini sudah sangat ketakutan ya, karena ijazah sudah terbukti asli dan sudah dikonfirmasi oleh pihak UGM maupun pihak kepolisian yang sudah menyita dokumen ijazah tersebut dan sudah di laboratorium forensikan. Nah, maka ya siap-siap saja menanggung segala konsekuensi hukum dari apa yang kalian tuduhkan dan fitnahkan itu. Dan saya cukup setuju dengan Bung Ade tadi yang mengatakan bahwa narasi tersebut ya jangan berhenti sebagai asumsi saja atau alibi. Ya, kalau seseorang menyatakan sebuah ijazah palsu sampai berani menggunakan angka yang cukup tinggi dan fantastis seperti 99,9% palsu. Pertanyaan sederhana. Dasar ilmiahnya apa? Metodenya bagaimana? Siapa yang berwenang menguji? Karena melihat dokumen secara kasat mata, lalu langsung memberikan vonis 99,9% palsu. Wah, itu tentu berbeda dengan pemeriksaan forensik yang menggunakan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sekarang tinggal kita tunggu. Apakah klaim itu mampu berdiri ketika diuji dengan bukti, ahli, dan prosedur hukum. Karena di pengadilan, ya, yang menang bukan siapa yang paling keras mengatakan palsu, tetapi yang mampu membuktikan klaimnya itu. Kalau cuma melihat sekilas lalu langsung kasih angka 99,9% palsu, itu bukan pemeriksaan forensik. Itu namanya kalkulator sudah ikut berimajinasi. Oke, sahabat Blackson 98, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.